Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Untuk saat ini kita masuk pada materi ketiga, juga materi keempat, dan mudah-mudahan kita bisa sampai cukup waktunya pada materi kelima. Jadi direncanakan ada 3 materi untuk saat ini. Nah, untuk materi ketiga yaitu tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, ya, atau disingkat dengan SPGDT. Apa itu SPGDT? Ya. Nah, di sini secara perundang-undangan bahwa setiap orang itu menurut pasal 28H ya Undang-Undang 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak atas jaminan kesehatan. Kemudian di dalam ayat 3-nya, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ini landasan di disusunnya suatu sistem bagaimana menanggulangi gawat darurat, ya, keadaan gawat darurat secara terpadu. Nah, di sini terdapat juga reformasi konstitusional di bidang kesehatan yang melalui amandemen Undang-Undang 45, di mana setiap orang juga berhak hidup sejahtera, sebenarnya yang tadi ya sudah diutarakan, secara lahir dan batin, bertempat tinggal yang layak, yang perlu jaminan kesehatan. Kemudian juga di sini ada ditambahkan juga bahwa negara ini bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Di sini tanggung jawab negara lebih tegas, yaitu untuk menyediakan fasilitas yang memadai, ya, terutama dalam penanganan kegawat daruratan ini. Kemudian ada juga undang-undang revisi yang mengatur ya tentang kesehatan. Pada bab 1, ketentuan umum pasal 1 menyatakan kesehatan adalah keadaan sejahtera baik badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian juga upaya kesehatan adalah di ayat 2-nya setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Nah, masuk pada definisi dari SPGDT ini atau sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, apa itu sebenarnya? Adalah suatu jejaring provider, ya, atau provider itu penyedia layanan kesehatan di sini, yang menyelenggarakan upaya penanggulangan penderitaan gawat darurat baik untuk kejadian sehari-hari, ya. Jadi ada kegawat daruratan sehari-hari sifatnya, ada juga eskalasi, ya, kejadian bencana, ya, secara kontinum dan terkoordinasi pada penduduk di suatu wilayah. Jadi di sini kegawat daruratan, ada kegawat daruratan sehari-hari, ada yang sifatnya bencana. Kemudian di dalam pengertian lain, SPGDT adalah suatu sistem di mana koordinasi. Ya, kalau tadi kita yang harus digaris bawahi adalah providernya, ya, jadi penyedia layanan kesehatan, bagaimana sistem kerjanya, koordinasinya. Nah, di sini suatu sistem di mana koordinasi merupakan unsur utama yang bersifat multisektoral. Koordinasi dan multisektoral ini perlu digarisbawahi, di mana di dalam penanganan suatu kegawat daruratan, ya, baik itu sehari-hari maupun sifatnya bencana, itu melibatkan multisektor. Ya, artinya tidak bisa menjadi single fighter, ya, di mana tenaga kesehatan hanya menjadi pemain utama di sana, gitu ya. Akan tetapi di sini sifatnya tim, gitu ya. Jadi sektor lain juga terlibat, baik sektor di dalam bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih dalamnya
terutama pada penanganan gawat darurat yang sifatnya bencana gitu ya. Dan harus ada dukungan dari berbagai profesi bersifat multidisiplin dan multiprofesi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gadar baik sehari-hari maupun dalam keadaan bencana dan kondisi kejadian luar biasa ya. Nah, apa itu jejaring dari yang disebutkan tadi ya, bahwa koordinasi, jejaring, fasilitas kesehatan ya, dari provider dalam SPGRT ini yang pertama adalah komponen institusi pelayanan. Komponen institusi pelayanan bisa komponen pra-RS ya, dan komponen rujukan, kemudian komponen sumber daya manusia, baik bidang kesehatan maupun non-kesehatan, komponen penunjang, baik itu fasilitas komunikasi maupun fasilitas transportasi, komponen sektor terkait seperti sektor kesehatan dan kesehatan, komponen pembiayaan, baik asuransi pemerintah, swasta maupun biaya sendiri. SPGDT sehari-hari adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat, GD itu gawat darurat yang saling terkait, yang dilaksanakan di tingkat pra-RS dan di RS atau di RS, di dalam RS ya, dan antar RS, dan terjadinya suatu sistem. Sedangkan SPGDTB atau bencana adalah kerjasama antar unit pelayanan pra-RS dan di RS dalam bentuk pelayanan gawat darurat terpadu sebagai peningkatan atau eskalasi dari kegiatan pelayanan sehari-hari. Ya, di sini sebenarnya pelayanan dari sistem penanganan gawat darurat bencana itu ini merupakan apa namanya kumpulan juga dari penanganan kegawat daruratan yang terjadi sehari-hari. Kemudian tujuan dari SPGDT itu apa? Yaitu pada intinya adalah safe community ya, di mana kita bertujuan pada hakikatnya adalah untuk menjadikan komunitas itu aman ya, masyarakat itu hidup aman gitu ya. Selamat dan aman. Pada SPGDTS sehari-hari ya, bertujuan untuk menyelamatkan setiap korban agar tetap survive atau tetap bertahan hidup. Ya, misalkan kita mendapatkan atau menemui orang yang mengalami kolaps atau tabrakan di jalan, perdarahan yang hebat. Nah, itu bagaimana sistem pelayanan kesehatan ini bisa berjalan ya, baik di pra-RS maupun di dalam RS dan antar RS ya. Nah, ini perlu ada algoritma ya, perjalanan atau bukan perjalanan atau sistem ya, sistem koordinasi bagaimana tata kelola dari penanganan kegawat daruratan ini. Kemudian SPGDTB bertujuan untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya pada saat terjadi bencana. Jelas karena bencana itu sifatnya apa namanya menyeluruh ya, artinya mengenai banyak orang dalam waktu yang singkat gitu ya, sehingga SPGDT pada bencana ini lebih diarahkan pada penyelamatan orang sebanyak-banyaknya. Jadi, di sini tentunya bencana yang besar biasanya mengakibatkan korban yang besar juga. Nah, kita dengan suatu sistem dan koordinasi yang baik itu diharapkan meskipun bencananya besar akan tetapi banyak yang selamat gitu ya, seperti itu. Kemudian lingkup kegiatan pelayanan untuk mencapai safe community ini yang pertama adalah care, pencegahan dan cure, penanganan. Nah, jadi kegiatan kita sebagai tenaga kesehatan, tim ya, tim tenaga kesehatan itu melakukan pencegahan dan juga melakukan penanganan. Pada tingkat pra-rumah sakit, di rumah sakit dan juga di antar rumah sakit. Pelayanan sehari-hari SPGDTS dan pada saat terjadinya bencana. Nah, ini adalah ruang lingkup dari safe community.
Kemudian SPGDTS itu tergantung dari man, material, method, machine, dan money. Man di sini orang, ya artinya di sini sangat tergantung dari kualitas atau kemampuan sumber daya manusianya, gitu. Bagaimana cara menangani pasien atau korban yang mengalami keadaan tertentu, bagaimana mencegah terjadinya obstruksi saluran pernapasan, mencegah terjadinya kehilangan darah yang banyak, seperti itu ya. Bagaimana caranya mengintervensi jantung yang mengalami henti jantung, gitu ya. Kemudian orang yang mengalami henti napas. Nah, ini bagaimana kualitas orang tersebut. Kemudian material atau barang. Ya. Alat-alat kadang dibutuhkan dalam penanganan gawat darurat sehari-hari ini. Ya. Misalkan bagaimana mengkaji potensi jalan napas, bagaimana membuka mulut, seperti itu, bagaimana mencegah terjadinya refluks dari atau turunnya lidah ke belakang, seperti itu ya. Nah, ini perlu alat ya, perlu alat-alat, barang-barang. Lebih ke sananya mungkin bagaimana mengkaji denyut jantung, denyut nadi, bagaimana ketika terjadinya denyut jantung yang terjadinya ventricular tachycardia atau fibrilasi ventrikel ya, VF dan VT, dan sebagainya, itu menggunakan defibrilator dan sebagainya. Kemudian metode itu cara ya, mesin, peralatan. Ini alat-alat yang dibutuhkan sama sebenarnya dengan material ya. Kemudian dan juga money ya, bagaimana sistem pembiayaannya. Kemudian pada SPGDT bencana tergantung dari organisasi, fasilitas, komunikasi, data, dokumen, penanganan dan operasional. Ini akan lebih dijelaskan nanti pada setelah UTS ya, tentang bencana ini. Nah, di sini fasilitas-fasilitas, komunikasi, pengkajian ya, kemudian data-data, komunikasi di sini sangat diperlukan untuk bagaimana suatu penanganan bencana ini bisa berhasil. Transportasi seperti ambulan, kemudian suction ya, bagaimana menghisap lendir di saluran pernapasan, shelter atau penampungan, sebagainya. Komunikasi seperti di sini ada jejaring informasi, koordinasi dan pelayanan. Itu sangat penting ya. Komunikasi antara tenaga kesehatan di tempat kejadian dengan juga komunikasi pada tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan, terutama misalkan rumah sakit. Penanganan operasional di sini ini lebih ke bencana ya, nanti mungkin dibahas lebih dalam. Nah, di sini apa itu fasilitas kesehatan atau sistem pra-RS ya, sebelum rumah sakit. Artinya di sini adanya Public Safety Center ya, unit kerja memberikan pelayanan umum terutama bersifat emergensi ya, seperti UPT, Dinas Kesehatan, unit pelayanan terpadu di Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, Brigade Siaga Bencana atau BSB, unit khusus yang dipersiapkan untuk penanganan pra-RS. Artinya di sini lebih ke pelayanan di luar rumah sakit ya. Pelayanan ambulan, PKM, klinik swasta, RSB, RSU, kemudian komunikasi penyampaian, jaringan koordinasi informasi, dan jaringan pelayanan gawat darurat. Nah, ini adalah komponen dari contoh komponen dari pra-RS. Pelayanan intra-RS, contohnya hospital disaster planning, ya, di mana di sini bagaimana pelayanan bencana di dalam rumah sakit, sistem pelayanan rumah sakit ya, mungkin alurnya ya, alur dari pasien yang datang atau korban bencana yang datang ke rumah sakit, alurnya bagaimana, atau misalkan terjadinya bencana justru mengenai rumah sakit itu sendiri ya,
bagaimana apa namanya sistemnya, seperti misalkan ketika bencana itu mengenai rumah sakit, bagaimana sistem apa namanya penyelamatan pasien, penyelamatan perawat sendiri, titik kumpul dan sebagainya. Kemudian UGD ya, di mana di sini unsurnya ada pembiayaan, SDM terlatih, sarana medis non medis. Prinsip utamanya adalah respon time ya, di mana UGD ini harus memiliki kecepatan di dalam bekerjanya ya. Jadi baik itu unit administrasinya, kemudian unit pelayanan kesehatannya, atau unit medis dan non medisnya ini perlu cepat tindakannya gitu ya. Obat di apoteknya perlu cepat dikeluarkan, misalkan perawatnya harus cepat bisa melakukan intervensi. Jadi di sini berpacu dengan waktu ya orang dengan IGD di IGD itu. Kemudian BSB di RS. Ini apa namanya brigade siaga bencana ya, atau petugas gawat darurat ya, satuan khusus yang ada di dalam dan di luar RS. Kemudian HCU, High Care Unit, pelayanan pasien kondisi stabil tapi masih tetap memerlukan pengobatan dan pengawasan yang ketat. HCU harus ada di RS tipe C dan B ya. Jadi High Care Unit itu di bawah ICU tapi di atas ruang rawat biasa gitu ya. Pasien karakteristik pasiennya dia sudah stabil, akan tetapi perlu pengawasan atau monitoring yang ketat gitu ya. Jadi semi ICU disebutnya, itu high care unit. Kemudian ICU juga ya, komponen yang komponen pelayanan di intra RS itu ya. Ini sangat penting ICU ya. Jadi kapasitas yang besar itu bisa lebih menjadikan bisa lebih menyelamatkan ya, lebih banyak korban. Kemudian juga kamar jenazah ya. Di sini kamar jenazah perlu ditata agar dapat mengidentifikasi jenazah yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Pelayanan antar S seperti evakuasi ya. Bagaimana syarat evakuasi ya, di mana ketika kita mengevakuasi atau membawa pasien ke rumah sakit dari tempat kejadian itu bagaimana harus bagaimana dulu ya. Tidak semua korban terutama dalam konsep bencana di sini ya itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya, tergantung dari prioritas ya, prioritas pasien, kemudian juga kondisi ya, kondisinya apakah sudah stabil atau belum. Kalau belum stabil kita tidak boleh ya, di penampungan itu ya, di pelayanan kesehatan pertama itu tidak boleh mengevakuasi atau mentransportasi pasien ke rumah sakit itu, tapi harus dengan keadaan stabil dulu ya. Diintervensi di tempat kejadian sampai stabil. Stabil itu apa? Dia secara pernapasan positif ya sudah ada. Kemudian juga denyut nadi sudah stabil, ya mungkin lemah tapi sudah stabil, tidak turun naik ya. Artinya tidak mengalami asistol, misalnya henti jantung, kemudian ada lagi itu belum stabil. Kemudian juga kesadaran juga sudah mulai baik kalau memang bisa gitu ya, tapi yang penting adalah fungsi-fungsi dari organ-organ vital ya, seperti jantung dan paru itu sudah stabil. Kemudian juga kontrol lalu lintas. Nah, ini pihak kepolisian kalau terjadi bencana yang besar harus bisa menjamin di mana si ambulan itu bisa meluncur ke rumah sakit rujukan dengan lancar ya, tanpa adanya hambatan-hambatan di lalu lintas ya, seperti kemacetan dan sebagainya. Bisa saja dikawal ataupun ditutup jalan yang menuju ke rumah sakit tersebut dari kendaraan umum dan sebagainya, ini untuk mempercepat transportasi pasien ke rumah sakit.
Nah, demikian tentang sistem penanganan gawat darurat terpadu. Ya, ini sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas ya. Nah, nanti mungkin ini cocoknya di bencana ya. Nanti setelah UTS ini mungkin dibicarakan lagi bagaimana penanganan gawat darurat yang diakibatkan oleh karena bencana, terutama bencana alam ya, atau bencana alam gitu ya.